Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan semangat, dengan sehat, dan bahagia. Biarlah damai sejahtera Kristus yang akan menyertai kita sekalian di sepanjang hari perjalanan kita. Senang sekali kita berjumpa kembali saudara sekalian, kita di acara Renungan Pagi edisi 25 Juni 2022. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 1-3 demikian. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Saudara-saudaraku, masih ingat pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Satu pepatah yang sering kali dipakai untuk menggambarkan bahwa karakter dan sifat anak-anak tidak jauh berbeda dengan orang tuanya. Walaupun tidak selalu demikian, sebab dalam hidup ini selalu ada kasus-kasus khusus. Namun pada umumnya pepatah ini telah banyak terbukti dalam keluarga. Bagaimana orang tua memperlakukan anak-anaknya dapat dilihat bukti pada saat anak-anak itu telah menjadi dewasa. Ayah Timotius adalah orang Yunani dan ibunya adalah orang Yahudi yang bernama Eunike dan neneknya Lois yang sekarang telah beriman kepada Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus. Akibatnya Timotius belum disunat sebab ayahnya orang yang tidak percaya. Jadi, jika kita dapat membayangkan bagaimana Timotius dibesarkan dalam keluarga yang dipengaruhi kebiasaan hidup dari dua sisi yang berseberangan. Namun Timotius akhirnya bertumbuh menjadi seorang yang dikenal baik di Listra maupun di Ikonium. Artinya, Timotius bertumbuh memiliki karakter, sifat, dan kepribadian yang baik yang terkenal baik di Listra maupun di Ikonium. Karena ibu dan neneknya telah berusaha mempengaruhi Timotius sejak kecil dengan ajaran kitab suci, ajaran Taurat atau ajaran Yudaisme. Itulah sebabnya sejak kecil ia mengenal kitab suci. Kitab yang memudahkannya untuk menuntun pada pemberitaan keselamatan yang datang melalui Injil Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Dan Paulus telah mendengar bagaimana salehnya, bagaimana baiknya, bagaimana reputasi hidup Timotius yang dapat menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan karena itulah Paulus menjadikannya murid, bahkan disebutnya sebagai anak. Suatu panggilan yang menunjukkan adanya ikatan emosional yang erat di antara keduanya. Namun Paulus menghadapi kendala, yaitu Timotius belum bersunat. Bagi masyarakat Yahudi, sunat merupakan salah satu hukum yang wajib ditaati oleh setiap orang Yahudi. Karena itu Paulus menyunat Timotius agar tidak menjadi batu sandungan dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Menariknya saudara sekalian, Timotius mentaati semua arahan Paulus. Inilah kebijaksanaan Timotius. Syarat menjadi orang baik itu hanya satu, yakni ketulusan. Sama seperti Timotius yang tidak berdalih saat Paulus memintanya untuk disunat. Bahkan memintanya untuk menjadi pengikutnya dan menyertainya dalam perjalanan untuk mengabarkan Injil. Tanpa pertimbangan yang panjang dan perdebatan, Timotius melakukan semuanya dengan ketulusan dan ketaatan. Kita tahu bahwa sangatlah sulit saudara sekalian pada zaman sekarang menemukan orang-orang yang memiliki karakter yang tulus dan baik hati. Yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang adalah segala sesuatu dinilai dengan imbalan. Timotius tidak menerima tawaran pelayanan dan pertimbangan untung dan rugi. Hal ini menjadi penting bagi kita sebab dunia yang kita hidup sekarang sangat menawarkan materialisme. Semua serba diukur dengan materi. Apapun yang dilakukan telah dipertimbangkan apa untung dan ruginya. Namun Timotius dengan sadar menjadi murid Paulus bukanlah hal yang mudah. Ia telah mendengar kasus-kasus yang telah membuat hidupnya susah, bahkan beberapa kali hampir mati. Namun ia tetap ingin menjadi pengikut Paulus. Selain itu dari teks ini kita belajar peran yang luar biasa dari keluarga yang sangat penting mempengaruhi kehidupannya. Yang secara konsisten dilakukan sejak dari masa kecilnya, bukan mulai pada saat ia sudah dewasa.
Saudara sekalian, hal ini sejalan dengan kebenaran yang terdapat dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut padanya, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan itu. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat ini berbunyi, ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya, maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Saudara, anak muda dalam ayat ini beberapa tafsiran menyebutkan adalah anak-anak atau orang muda, dan jelas sekali saudara sekalian adalah orang-orang yang sangat mudah untuk dibentuk. Jelas kesaksian orang tua setiap saat sangat mempengaruhi pertumbuhan karakter dan kepribadian dari seorang anak. Akibatnya Timotius setelah dewasa dengan mudah menjadi pelayan Tuhan yang baik dan sangat berperan dalam pertumbuhan gereja mula-mula. Paulus melihat dari awal perkenalannya bahwa kesaksian hidup Timotius sejak dari kecil sangat berguna bagi orang-orang di sekitarnya. Saudara sekalian, kepada para orang tua, bagaimana kita ingin melihat karakter anak-anak kita di masa depan? Mulailah secara konsisten sejak dari kecil. Kenalkan dengan kitab suci, kenalkan dengan teladan hidup yang baik, kenalkan dengan ajaran Tuhan yang kita hidupi bersama dalam keluarga, agar kelak pada masa depannya kesaksian hidup anak-anak kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, jika kelak anak-anak kita sudah besar atau dewasa, mereka akan mengenang kita seperti orang tua seperti apa? Mulailah dari sekarang, sebab buah yang jatuh bisa jadi tidak jauh dari pohonnya, kalaupun jauh karena ada yang memindahkannya. Jadi, mulailah dari sekarang mendidik anak-anak secara konsisten agar teladan hidup kelak menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena firman-Mu telah kami dengarkan pagi ini mengawali seluruh rangkaian kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hidup yang baru, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan untuk kami nikmati di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Ya Bapa di sorga, kami mohon supaya firman-Mu ini menjadi pegangan kami. Kami rindu supaya kehidupan keluarga kami mempengaruhi banyak orang dengan hal-hal yang baik. Dan karena itu kiranya Tuhan memimpin kami supaya kami mulai dari diri kami sendiri, mulai dari keluarga kami, mulai dari anak-anak kami, supaya kelak nanti kebenaran-kebenaran yang dihidupi oleh anak-anak sejak dari dalam rumah menjadi bekalnya untuk hidup di masa yang akan datang. Biar Roh Kudus-Mu memimpin kami semua supaya perjalanan kami di hari ini menerapkan kebenaran ini. Kepada para orang tua yang sedang bergumul dengan pendidikan anak-anak mereka, ya Tuhan, ingatkanlah mereka bahwa pendidikan rohani adalah pendidikan yang baik yang mereka harus lakukan bagi anak-anak mereka supaya sampai pada masa tuanya apa yang mereka telah terima dari kedua orang tua dan keluarga besarnya sejak dari kecil tidak akan menyimpang daripadanya. Kami doakan setiap keluarga yang ada sekarang ini, setiap suami, istri, anak-anak yang sedang bertumbuh maupun sedang mengejar cita-cita mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya hari ini kami berjalan di dalam penyertaan-Mu. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, hamba mendoakan semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada dan apapun situasi hidup mereka. Hadirlah dalam hidup mereka. Sertai ya Tuhan, supaya mereka menemukan Dikau dalam sepanjang perjalanan mereka di hari ini. Kami terus menerus dekat dengan Engkau dan berjalan serta-Mu di sepanjang jalan hidup kami di hari ini. Dengarlah doa kami ya Bapa di sorga. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.